Munculnya film Bu Broto menjadi salah satu hal yang membangkitkan ingatan kita soal serial televisi tahun 80-an, Lost Man yang kala itu tayang di TVRI. Film ini dibuat pada masa pandemi. Lantas seperti apa ya tantangannya para sineas dan pemain dalam proses pembuatannya? Malam hari ini kami sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan sutradara film Lost Man Bu Broto, Mas Iva Iswansyah, dan pemeran Jeng Sri, Maudy Ayunda. Halo, selamat malam Mas Iva dan Jeng Sri. Halo, Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Iya, Mas Iva dan juga Jeng Sri alias Maudy, Jeng Sri dan Mas Iva, pripun kabare? Baik-baik, saya kabare. Iya, alhamdulillah. Saya mau ke Mas Iva dulu. Mas Iva, ini kan dari sekian banyak serial TV yang melegenda ya, dari tahun 70-an, 80-an, 90-an. Mengapa kemudian memilih serial TV Lost Man yang kemudian dijadikan sebuah karya film? Ya, awalnya memang film ini diinisiasi oleh para contributors, ada Pak Andi Budiman, kemudian Robert Roni dan Mas Pandu sebagai produser yang memang mereka dari awal jatuh cinta gitu dengan konten Lost Man ini yang dulu sempat series di televisi gitu. Dan ketika kita lihat lagi gitu ceritanya itu memang walaupun itu sudah di tahun 80-an gitu ya, itu memang masih sangat relate gitu dengan sekarang gitu. Dan rasanya memang sekarang ini film Indonesia sedang butuh gitu sebuah konten yang bisa gitu mengembalikan penonton film Indonesia ke bioskop. Dan kami rasa konten ini memang secara cerita, konsep gitu itu cukup kuat gitu. Dan apalagi ketika dikemas ulang dan dimainkan oleh pemain film sekarang gitu. Ini konfliknya bedanya gimana sih Mas Ivan atau Mas Iva maksud kami? Ini kan beda nih ya, tahun 80-an dengan sekarang kan suasananya berbeda, konfliknya tentunya berbeda. Ya, kalau berbeda ya gitu, jelas berbeda gitu. Tapi memang sebenarnya konteksnya masih yang kita ambil itu jiwanya masih sama. Bagaimana keluarga adalah sumber gitu dari cerita yang ada di sini, terus kemudian menjadi fondasi dari cerita ini bergerak gitu, terus kemudian kehangatannya yang ada di keluarga itu gitu, konflik yang selalu didasari oleh antar anggota keluarga gitu, kehangatannya itu benar-benar kita jaga gitu. Dan sebenarnya kalau saya lihat di tahun 80-an itu memang ceritanya walaupun itu bisa dibilang masa lalu gitu ya, tahun 80-an, tapi sangat progresif sih gitu. Bayangkan di tahun itu gitu berbicara tentang Mbak Tur gitu yang sudah cukup umur tapi belum menikah gitu, terus kemudian Jeng Sri yang menyanyi gitu di kafe gitu, terus atau kemudian Jarod yang seorang pelukis yang dalam tanda kutip gagal gitu ya. Itu menurut saya sangat progresif sekali gitu di masa itu, sangat berani gitu. Nah itu yang kita definisikan ulang gitu. Kalau tahun 2020 2021 ini cerita yang progresif itu bagaimana ya, yang agak tetap relate gitu dengan ceritanya. Baik, film yang menggambarkan kehangatan keluarga. Salah satu anggota keluarganya adalah Maudy Ayunda yang memerankan Jeng Sri. Maudy, boleh digambarkan nggak apa sih pertimbangan Maudy ketika mendapat kesempatan memerankan karakter Jeng Sri? Apalagi kita tahu bahwa Maudy saat ini sedang melakukan kuliah ya di luar negeri. Iya, pada saat waktu itu ditawarkan main jadi Jeng Sri, memang saya lagi kuliah gitu ya. Jadi saya bilang juga ke produser, sebenarnya schedule lagi tricky sekali gitu. Tapi saya dikirimkan skenario, saya diberikan kesempatan untuk ngobrol sama Mas Iva dan Mas Edi juga, terus sama produsernya. Dan saya sebenarnya awalnya sangat jatuh cinta sama cerita. Dan yang kedua, memang ayah dan ibu saya dua-duanya dulu menonton film Lost Man Bu Broto, sinetron Lost Man Bu Broto di televisi begitu ya. Jadi juga ada keinginan saya menjadi bagian dari nostalgia ini gitu untuk generasi yang nonton Bu Broto di TV gitu. Jadi saya merasa ini ini kesempatan yang sangat langka dan juga cerita dan karakternya sangat
memanggil saya gitu pada saat membaca skenario. Maudi, misalnya seperti proses reading atau pra-produksi, Maudi posisinya sudah di Indonesia atau masih di Amerika saat itu? Masih di Amerika saat itu, jadi semuanya reading malam-malam setelah kuliah saya gitu ya. Kasian juga nih yang di Jakarta harus ngikutin schedule US. Ya itu unik banget ya, pertama kali banget reading lewat Zoom, dan alhamdulillah sih aku rasa kita berhasil lah perbukaannya dengan baik gitu. Readingnya jarak jauh Maudi ya, terus membangkitkan chemistry antar pemain, misalnya salah satunya tokoh ibunya Jeng Sri ini, Bu Broto, gitu bagaimana? Kegiatannya apa saja untuk bisa membangun chemistry itu? Jadi readingnya itu kita ada reading yang castnya komplit, tapi juga ada reading yang sendiri-sendiri, maksudnya aku dengan Ibu Broto atau aku dengan Mbak Pur gitu ya. Jadi difokuskan gitu antara kedua karakter yang punya scene cukup penting gitu. Itu membantu. Terus di luar itu juga untungnya sebelum syuting kita ada beberapa hari yang dimana kita bisa latih di fokusnya gitu ya sebelum syuting. Dan itu juga sangat membantu untuk membangun chemistry itu. Untungnya sih aku merasa bersyukur banget karena cast di film itu sangat ya. Jadi nggak sulit gitu untuk sampai ke. Ini melibatkan banyak orang dalam sebuah tim, banyak juga pemeran-pemerannya. Mas Iva, ini filmnya dilakukan di Yogyakarta dan di masa pandemi. Totalnya berapa lama Mas untuk produksi film ini? Kemudian apa tantangannya membuat film di masa pandemi? Ya, kita itu benar sekali syuting di Jogja, dan bisa dibilang 80% lah mungkin lebih itu ada di set Losmen itu gitu. Dan ini juga pengalaman saya atau bahkan beberapa tim juga sebagian besar pengalaman pertama gitu membuat film di masa pandemi yang semuanya juga belum pernah punya experience ini gitu. Jadi perbedaannya memang apa ya, memang konsentrasinya itu juga terbagi gitu antara kreatif gitu, juga bagaimana tetap terjaga situasi dan sebagainya. Itu tuh tantangan sekali gitu. Tapi memang untung secara set gitu ya kita juga tidak banyak, terus kemudian sangat mudah untuk dikontrol dan kita menjalankan protokol gitu. Itu untung sekali gitu, kita benar-benar bisa melewati masa-masa itu, dan kita itu total syuting hampir tiga minggu gitu, dan ada dari yang direncanakan sekitar 18 hari jadi 3 minggu karena kita ada beberapa yang harus disesuaikan, terus kemudian pandemi dan sebagainya gitu, karena kita mengatur jadwal penyesuaian. Baik, ternyata banyak sekali kompromi-kompromi yang harus dilakukan ketika membuat sebuah film, apalagi di masa pandemi. Kita akan tanya ke pemainnya, Maudi Ayunda. Maudi, ini masa pandemi, bagaimana interaksi antar pemain ketika berada di dalam satu lokasi begitu? Karena kan pasti juga orang punya rasa insecure atau bagaimana. Boleh digambarkan nggak perasaan Maudi saat membuat film di masa pandemi, di saat orang semua menarik diri dari mobilitas? Ya, betul. Waktu itu memang menjadi concern kita semua ya, termasuk cast-nya juga. Dan untungnya secara set kita tuh nggak terlalu banyak set ya, Mas Iva. Jadi memang mostly Losmen itu ataupun ada beberapa set outdoor lainnya gitu. Dengan begitu kita lebih bisa menjaga agar nggak terlalu banyak orang baru yang masuk gitu. Kita juga pada saat itu lagi testing, jadi kita sering banget tes dan nge-track gitu ya, semuanya tetap sehat gitu, dan itu membantu sih membangun ketenangan antara kita, dan masker terus kita gunakan gitu. Jadi iya, Maudi ini juga menyanyi ya untuk soundtracknya ya. Berapa lagu Maudi untuk soundtrack Losmen Bu Broto? Iya, aku menyanyikan 3 lagu, yang satu menjadi main soundtracknya, dan memang karakter itu penyanyi, punya band.
Baik, Maudy ini menyanyi untuk film yang diperankan juga ya, diperankan sendiri. Mas Iva, ini kan masa pandemi dan hari ini Losmen Bubroto bisa ditonton masyarakat di bioskop. Seperti apa sebenarnya harapan dari para sineas Indonesia soal film di tanah air? Ya, jelas ya ini dari kemarin udah ada perasaan yang nervous gitu ya, karena biasanya ya ini benar-benar masa-masa yang penting gitu untuk film Indonesia, apalagi di akhir tahun ini juga produser-produser mulai merilis filmnya gitu. Dan per hari ini sih saya belum begitu dapat kabar ya bagaimana penonton, apakah respon penonton bagaimana. Cuman beberapa hari kemarin kita juga sudah melakukan pemutaran gitu. Kita ada pemutaran di Jakarta, di Jogja, di Solo, dan responnya alhamdulillah semuanya bagus gitu. Jadi mudah-mudahan setelah diputar hari pertama ini juga akan terus mendapat apresiasi yang bagus dan akan membangkitkan gitu untuk bukan hanya untuk film Losmen Bubroto tapi untuk perfilman Indonesia. Baik, mudah-mudahan hasilnya diterima oleh masyarakat Indonesia, banyak yang nonton, dan yang paling penting adalah nilai-nilai positif dalam film yang dibuat oleh Maudy dan Mas Iva. Terima kasih Mas Iva, sutradara film Losmen Bubroto, dan juga ada Maudy Ayunda, pemeran Jeng Sri. Semoga selalu sukses, semoga selalu sehat. Ya, terima kasih Maudy.